Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Ibu saya mau sharingkan sedikit materi, mungkin ini materi ini sebenarnya kalau Anda mau perdalam itu dalamnya dalam banget dan perlu pembahasan panjang. Tapi untuk lebih singkatnya saya akan coba kupas sedikit. Nah mungkin sebagian besar dari Anda terutama leader udah pasti mengenal dengan yang namanya personality plus. Ya, personality plus ini mengupas tentang karakter dan kepribadian. Ini juga yang menjadi salah satu tips buat kita supaya mengenal betul, oh ternyata ada orang yang seperti ini, ada orang yang seperti itu. Tadi seperti yang maju ke panggung, Anda mungkin kalau sudah mengerti personality plus, Anda bisa mengenal sedikit karakternya. Oh yang ini sanguin. Dari cara bertepuk tangannya sudah kelihatan, ini sanguin, ini melankolis, ini plekmatis. Nah itu apa? Itu apa? Kita coba kenalkan sedikit tentang personality plus ini. Terus manfaatnya apa Pak buat kita di bisnis Tians ini khususnya? Di bisnis ini saya tadi bilang bahwa kadang-kadang kita menghadapi orang dengan berbagai tipe dan karakter. Menghadapi orang-orang seperti ini tantangannya beda-beda. Ada orang yang dipresentasi dan di follow up berkali-kali dengan fakta data yang akurat dan lengkap. Bahkan Anda sendiri sudah jadi bukti, tetap nggak join. Ada nggak orang-orang kayak gitu? Ada banyak makan kata Pak Dede tadi ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang kita nggak ngomong apa-apa. Dia cuma lihat foto kita di DP kita ya, dia yang nyamperin. Wih lagi di luar negeri ya, ikutan dong bisnisnya. Ada yang pernah mengalami begitu? Ada. Jadi masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah makanya kalau kita mengerti sedikit tentang, apalagi banyak, sedikit tentang karakter orang-orang, kita jadi lebih mengerti bagaimana cara masuknya. Ya, begitu. Nah ini juga bisa kita manfaatkan bukan cuma untuk kita prospecting, tapi juga untuk kita membina hubungan di jaringan kita. Ya, karena yang namanya bisnis network, bisnis jaringan itu pasti ada singgungannya dengan downline, dengan upline, dengan crossline. Ya, kalau kita nggak bisa menjaga keharmonisan itu, terutama kalau kita nggak mengerti karakternya, wah itu duel terus. Kalau kata Pak Ruli gelut terus. Koleris ketemu koleris, Bapak Ibu nggak sempat ngomong, tatap-tatapan mata aja bisa tonjok-tonjokan. Ya, gara-gara karakternya seperti itu. Nah di bisnis ini kita bisa memanfaatkan itu membina hubungan. Lebih jauh lagi untuk kita mengembangkan bisnis ini. Misal Anda yang mungkin ada sebagian yang hobi jualan misalkan ya, jualan produk. Bagaimana caranya Anda bisa masuk ke orang? Bagaimana Anda bisa tahu orang ini kalau kita ngomong seperti ini closing, kalau ngomong seperti itu enggak. Nah kalau kita bisa mengerti ini, itu lebih memuluskan jalannya kita. Kepada grup kita juga, untuk tiket misalkan. Ya, karena bukan cuma di sini, itu di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, tiket itu tantangan leader untuk memaksimalkan pertemuan. Pasti Anda punya grup yang ketika disodorin tiket, EB5 dong. Aduh, inilah itulah alasannya banyak banget. Padahal sebenarnya kalau masalah uang dia ada, bonusnya juga ada. Tapi ada juga yang bonusnya itu sedikit aja misalkan, tapi investasi tiket dia berani banyak. Dia berani misalkan. Nah bisa jadi itu karena karakternya berbeda dan di sisi lain sebagai seorang leader bisa jadi karena kita nggak mengerti karakternya, kita salah ngomong, kita salah approaching, salah pendekatan. Nah kalau kita sudah mengerti karakternya, pendekatan kita jadi lebih enak, kita lebih enak lagi. Jadi secara singkat, kalau misalkan, nih ya, nah dari buku Personality Plus ini Bapak Ibu silahkan cari bukunya, saya nggak jualan buku ya. Di luar kayaknya ada, kayaknya ada ya. Ini memang saya cari sampulnya yang berbeda supaya nggak sama dengan yang di luar, tapi judulnya sama, pengarangnya sama, di mana dia akan membahas tentang 4 kepribadian, koleris, melankolis, sanguin, dan plekmatis. Kita bahas satu persatu, supaya nanti kita bisa mengerti karakter orang. Saya garis bawahi, penting untuk kita bisa mengerti apa karakter lawan bicara kita, apa karakter orang yang sedang kita hadapi, penting. Tetapi jauh lebih penting mengerti karakter kitanya dulu. Karena kalau Anda sudah mengerti karakter pribadi Anda, apapun kelemahan Anda bisa belajar untuk menghilangkannya sedikit demi sedikit. Biasanya saya belajar dengan Pak Dede tadi malam. Kata Pak Dede, saya ke keluarga nggak mau tuh, tapi ada seseorang teman yang memberikan nasihat, katanya mungkin elunya yang ini yang nggak bisa menyesuaikan sikap dan bicaranya mungkin ke orang tersebut sehingga nggak masuk. Karena benar kata Pak Dede, ada orang yang melihat kita katakanlah sukses, kalau kita tawarin dia nggak mau. Bukan nggak mau dia nggak percaya dengan bisnis ini, nggak mau karena minder.
Ya bisa jadi karena karakternya kita kurang paham, karakter kita kurang jelas sehingga nggak nyambung ini antar karakter. Ya, nah itu sebabnya kita perlu mempelajari ini. Oke? Nah tadi ada 4. Ini secara singkatnya, ciri-ciri dari 4 kepribadian ini ada 4 ya. Mungkin saya pengen lihat dulu dong, ada yang pernah membaca atau yang minimal sudah pernah dengar tentang 4 karakter ini. Coba angkat tangan. Oke, ada lumayan ya. Dan ada lebih banyak lagi yang belum mengerti, alhamdulillah. Jadi kalau saya bohongin atau saya kelupaan, Anda nggak tahu. Bercanda ya. Jadi paling nggak kita jadi sama-sama belajar hari ini. Buat Anda yang belum membaca atau belum tahu, secara umum manusia itu dibagi 4 karakter. Ya, secara psikologisnya dibagi 4 karakter, yaitu koleris, sanguin, melankolis, dan flekmatis. Saya nanti kasih contoh-contoh supaya Anda bisa paham. Koleris itu punya sifat-sifat, ciri-ciri tegas, tipikal pemimpin. Melankolis tekun, disiplin, analitis, perfeksionis. Ya, flekmatis tenang, objektif, cinta damai dan dapat diandalkan. Orang-orang melankolis, Bapak Ibu, kalau dari di panggung saja, dari cara jogetnya ketahuan. Kalau Anda bisa memahami, cara jogetnya ketahuan orang melankolis. Karena melankolis ini nggak bisa joget. Ya, gitu. Kalaupun dia joget, alirannya adalah aliran poco-poco. Ya. Jadi udah mikirin langkah ke depan tuh sekali, terus yang kedua kiri. Baru kanan mundur sekali, baru kiri mengikuti. Nah, itu tuh. Analitis banget. Gitu. Sampai orang melankolis, dia mau senyum, dia mikir, kira-kira rata nggak ya senyum saya kiri atau kanan ini? Kiri berapa senti, kanan berapa senti? Itu tuh. Ya, kita lanjut lagi dulu deh. Flekmatis, tenang, objektif, cinta damai dan dapat diandalkan. Nah, dia cinta damai. Makanya tadi dia sebenarnya kalau kita bilang pertemuan seperti ini, apalagi hingar-bingar, musik, lampu segala macam, dalam hati kecilnya dia kurang nyaman. Serius, orang flekmatis kurang nyaman. Tapi kenapa dia tetap ada di ruangan ini? Karena dia dipaksa oleh si koleris. Jadi kebetulan si flekmatis punya upline koleris. Lu pokoknya datang ke pertemuan, suka nggak suka titik. Koleris ngomong gitu, ya udah flekmatis, ya deh up daripada kenapa-napa ntar. Cinta damai kan? Ngapain berdebat dia bilang, dia cinta damai. Oke? Nah jadi lumayan ini ya dapat ya tipsnya ya. Kita bahas coba satu persatu. Koleris, ini nggak semua saya sebutin, singkat saja ya. Ini tadi diantaranya dia terlahir sebagai seorang pemenang. Kreatif, dinamis, kemudian dia perlu perubahan. Ini orang-orang yang tipikal pemimpin seperti itu. Dia mampu melakukan apapun, seakan-akan apapun gitu loh. Pokoknya nggak ada yang nggak bisa bagi seorang koleris. Makanya kalau misalkan Anda punya downline koleris, ya untuk pertemuan misalkan, contoh misalkan VS berikut kan sudah ada di jadwalnya nih. Anda ketemu downline Anda yang leader koleris, Anda bilang aja, ngambil tiket berapa VS berikutnya? 10 up, 10. Emang gak sanggup apa 50? Koleris digituin, oh sanggup. Setelahnya baru dia mikir. Tapi ia secara kepribadian, secara mentalnya dia siap dulu. Koleris tuh. Ya kelebihannya seperti itu koleris. Ya. Kemudian dia juga develop due to competition. Dia senang berkompetisi. Ini positifnya, dia senang berkompetisi. Apalagi kalau misalkan seorang koleris peringkatnya di balap downline. Waduh. Udah Bapak Ibu gak usah dimotivasi. Gak usah dimotivasi. Bilang aja, selamat ya downline-mu udah peringkat ini. Waduh dia Bapak Ibu gak usah dimotivasi. Misalkan ya dia sudah bintang 7. Downline-nya udah bintang 8. Kalau sekarang bisa seperti itu kan. Kalau dulu kan belum nggak bisa tuh karena kan akumulasi ya tanpa syarat jaringan. Bisa seperti itu. Bilangin aja, selamat ya, hebat loh punya downline udah nyalip upline. Dia termotivasi tuh orang koleris, karena dia suka berkompetisi. Ya dan lain sebagainya, seperti itu. Oke kita lihat yang lainnya. Sanguin. Sanguin ini adalah karakter yang unik. Dia talkative, dia senang bicara. Ya, saking senangnya bicara, dia nggak sadar, dia selalu memotong pembicaraan kadang-kadang. Ya, tapi orang sanguin ini pencerah suasana. Enggak ada lu enggak rame. Itu.
Jadi kalau misalkan Anda punya komunitas, Anda punya geng ya, yang sering ngumpul misalkan, entah ketemuan seminggu sekali, entah sebulan sekali. Kalau nggak ada dia pasti dicariin nama yang lainnya. Ya, tuh sanguin tuh. Yang bilang betul, itu sanguin tuh. Karena itu tadi dia pencerah suasana dan dia well adapted. Dia sangat mudah membaur. Kelebihannya itu. Sehingga orang-orang sanguin, oh ini jago prospecting. Jago prospecting. Jadi ibaratnya gini nih. Kalau misalkan disuruh bikin daftar nama, sanguin ini nggak perlu ngisi 100 nggak apa-apa. 10 cukup. Karena setiap hari dia nambah 10. Hari ini 10 daftar namanya, besok dia ketemu orang 10 jadi teman baru lagi. Besok ketemu orang teman baru lagi, jadi tiap hari dia prospecting. Ini kelebihan seorang sanguin, gitu. Nah makanya tadi saya bilang kalau misalkan Anda mau closing tiket kayak gitu, nanti VS berikutnya jangan kayak gini. Kan melihat kan acaranya rame begini, masa kamu mau joget sendirian, masa nggak bawa grup kamu yang lain sih? Joget-joget yang rame lah di panggung. Nanti kalau kamu bisa hadirkan banyak orang di panggung, kamu bisa keluar negeri jogetnya. Mau nggak joget di luar negeri? Sanguin tuh. Bahkan nanti kalau peringkat tertentu, kamu mau request lagu apa untuk maju ke panggung. Gitu tuh, sanguin. Tapi jangan bicara seperti itu ke orang plekmatis atau melankolis. Nanti mau lagu apa buat joget di panggung. Waduh, jiper dia takut mau joget-joget di panggung tuh takut. Ya ini orang sanguin. Jadi tadi kalau kita ketemu orang-orang sanguin seperti itu kurang lebihnya. Kemudian melankolis. Yang saya bilang tadi orang melankolis adalah orang yang penuh analisa, pemikirannya dalam, ya cenderung cerdas. Wah ini kelebihannya nih orang-orang yang melankolis ini teliti, cerdas, penuh perhitungan, penuh pertimbangan, lambat action. Kelebihannya itu tapi kelemahannya itu. Karena dia menganalisa dan banyak pikiran dan banyak pertimbangan, dia lambat actionnya. Pak, jadi Bapak kira-kira untuk VS berikutnya mau ngambil berapa tiket? Sebentar Pak ya, saya coba hitung dulu. Grup saya, berapa ya? Kalau menurut saya sih Pak, tapi ngomong begitu juga sambil mikir masih. Sudah sambil mikir, ngejawab juga dia, kayaknya 20 dulu deh Pak. 20 emang cukup? Sebentar, 20 cukup deh ya. Dia masih mikir. Masih mikir. Beda kan dengan sanguin kan? Beda dengan koleris. Kalau koleris ditantang aja dia ngambil banyak. Kalau sanguin dia bilang, masa kamu mau tepuk tangan cuma berduaan dengan dolen? Aduh, PS berikutnya masih lama. Cobalah dengan grup itu ya minimal 20 atau 30. Kan kalau tepuk tangan, Anda kumpul dengan grup 30 orang, kan kedengeran tepuk tangannya. Tapi kalau cuma berduaan tepuk tangan, yang satu melihat yang satu, yang satu melihat yang satunya lagi, kebetulan dua-duanya misalkan plekmatis sama melankolis. Yang satu mau tepuk tangan mikir tepuk tangannya nanti kira-kira sekeras apa ya? Ini melankolis nih mikir tepuk tangannya kan. Yang plekmatis sebentar, kalau kamu tepuk tangan saya emang perlu tepuk tangan juga gitu. Jadi semua punya kelebihan tapi juga punya kelemahan. Nah justru karena kita tahu karakternya, kita jadi lebih bisa memanfaatkan dan kita bisa jadi lebih bisa untuk meningkatkan. Itu ya. Jadi menurut saya ini penting juga sebenarnya. Ya walaupun jarang langsung diajarin, jarang langsung dijelasin ibaratnya. Makanya selalu direkomendasikan buku-buku kita itu kan. Di antara buku berpikiran berjiwa besar. Bagaimana mencari pacar dan mempengaruhi mertua. Oh salah ya. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Kemudian Personality Plus. Ini salah satu sebenarnya buku wajib, buku positif wajib yang perlu kita baca. Gitu. Jadi saya di awal-awal di Tian saya sudah membaca buku ini. Dan ternyata bagus. Bukan cuma untuk Tians, untuk semua hubungan di segala sisi kehidupan. Ini penting ternyata buku ini ya. Nih Anda bisa lihat tadi. Kemudian plekmatis, nih yang saya bilang. Plekmatis tadi humble personality. Biasanya orangnya rendah hati. Dia nggak mau merasa lebih daripada orang lain, walaupun sebenarnya iya. Tapi dia nggak mau, nggak apa-apa lah mengalah. Karena cinta damai, dia menghindari konflik. Lebih sabar, lebih seimbang, tenang, pendiam ya gitu. Tapi pinter. Dan orang-orang yang plekmatis ini punya komitmen yang tinggi. Tipikalnya setia. Oh, betul. Jadi orang plekmatis ini setia.
Ya kalau di bisnis ini berarti orang-orang yang mungkin sudah 10 tahun lebih di sini, walaupun belum terima reward tapi tetap ada, bisa jadi pragmatis tuh. Karena dia setia. Dan diracuni orang-orang luar dia nggak keracunan. Karena dia setia kan, dan nggak mau, janganlah nanti saya nggak enak sama si Anu, gitu-gitu. Ya, kemudian, nah ini bisa kita lihat. Kita bisa lihat secara garis besarnya, mulai dari yang tadi koleris, berkemauan keras, independen, memiliki visi, praktis, produktif, tegas, pemimpin. Itu kelebihan dari seorang koleris. Ya, Anda bisa baca, Anda bisa pahami kira-kira Anda lebih cenderung kemana nih nantinya. Kemudian itu kelebihannya, tapi kelemahannya, nah ini yang saya bilang, justru karena kita tahu kelemahan kita atau kelemahan downline kita, grup kita bisa jadi sama-sama mengkoreksi. Kelemahannya adalah dingin, cepat puas diri, ceroboh, dominan, sulit mengampuni. Wow, sulit mengampuni nih. Sarkastis, pemarah, kejam. Itu tipikalnya. Kalau misalkan pemimpin dunia, Anda pasti kenal pemimpin Korea Utara. Si Jong Un itu udah jelas udah pasti koleris berat itu. Ya. Karena orang salah sedikit aja langsung hukum mati. Ya, kejam ya. Itu. Tapi dia sebagai pemimpin hebatnya adalah dia berkemauan keras. Dia orang yang membuat orang lain itu mau mengikuti dia. Karena dia sudah punya tipikal pemimpin. Ini. Nah jadi slogannya kalau seorang yang koleris itu my way. My way itu artinya cara saya. Lu mau sukses nggak? Ikutin cara saya. Koleris tuh, ikutin cara saya. Gimana kalau begini. Udah percaya aja, upline udah ngerti, ikuti saya. Itu. Positifnya adalah kalau sudah sesuai PBO, udah semuanya akan satu gerbong rapi semua, benar semua. Nah negatifnya kalau dia salah langkah, semua ngikutin dia, udah salah semua juga berarti. Itu. Ya. Kemudian sanguin. Sanguin ini hangat, bersahabat, berbelas kasihan, responsif, antusias, ramah, banyak bicara seperti yang saya bilang. Nah, cuman itu kelebihannya. Kelebihan seorang sanguin seperti itu. Nah, cuman kekurangannya adalah dia tidak disiplin. Dan dia gampang lupa. Ini lagi asik nih ya, ngobrol kan, karena suka ngobrol kan orang-orang sanguin kan. Gitu. Ngobrol-ngobrol, sebentar, tadi mau ngapain ya? Bisa gitu orang-orang sanguin. Atau misalkan, bulan ini harus royal ya, harus royal. Pokoknya di minggu pertama, minggu kedua harus ada bonus perkembangan. Kan gitu kan, misalkan siap up, pokoknya beres. Biasanya kalau orang-orang sanguin dia gampang ngomong. Ya, kadang-kadang kalau tidak disertai dengan integritas yang tinggi, dia lebih sering menyenangkan upline, asal Bapak senang. Siap up, pokoknya beres. Gitu. Pas sudah detik-detik terakhir masih belum ternyata. Aduh sorry, lupa. Udah lupa tuh pagi ya kan, siang ditanya lagi, aduh lupa. 2 kali diingetin, sore diingetin lagi, juga masih lupa. Gitu. Makanya orang-orang yang sanguin ini kadang-kadang kalau ke pasar ya naik motor, pulang nyari kuncinya bingung dia. Padahal masih di motor kuncinya. Itu. Atau yang nyari kacamata padahal kacamatanya di jidat. Ya, yang lebih parah adalah bapak ibu berangkat ke pasar pulang bawa ibu yang lain. Nah itu parah tuh, saking sanguinnya ya. Loh bukan istri saya toh, udah digandeng padahal. Oke itu sanguin ya. Kemudian ini tidak disiplin, emosinya labil. Orang sanguin gitu. Kalau Anda lihat orang sanguin, dia kalau lagi marah banget. Tapi 10 menit kemudian dia bisa senyum-senyum sendiri loh. Iya. Jadi kalau misalkan Anda mengerti bahwa upline Anda atau pasangan Anda atau siapa di antara keluarga Anda yang dia sanguin dan dia lagi marah, Anda diemin aja. Nanti ada time limitnya tuh marah. Berhenti waktunya, selesai, dia akan berubah sendiri. Ya, baru diingetin pada saat dia sudah mulai cooling down gitu. Ya. Karena dia membesar-besarkan masalah. Kalau bahasanya kalau bahasa Indonesia itu majas metafora kali ya, kalau hiperbola gitu. Waduh maaf saya nggak bisa ke OP, hujan badai. Gerimis padahal, hujan badai. Gila.
Gitu-gitu terlalu dibesar-besarkan padahal masalahnya sepele. Nelpon upline saja ya, sesuatu yang sepele, waduh gawat. Gawat pokoknya, ini hidup mati nih kenapa? Ini saya lupa tutup poin. Ya, padahal waktunya masih seminggu misalkan. Ya gitu-gitulah pokoknya yang masalah-masalah sepele itu dibesar-besarkan oleh orang yang sanguin. Nah, cuman Anda perlu paham, kadang-kadang apa yang diucapkan itu nggak sama seperti yang di hatinya. Jadi kalau dia marah seperti marah banget, itu belum tentu dia marah betulan. Maksudnya belum tentu dia murka. Nah, kalau marah ya marah sih ya. Tapi marahnya cuma sebatas bibir, nah, sebatas ucapan. Kadang-kadang begitu. Yang tersiksa adalah orang-orang pragmatis dimarahin oleh orang sanguin. Udah sanguin ini dia ngomong nggak mikir, marah-marah begitu aja. Yang pragmatis dia memendam. Aduh gitu kan dimarahin. Jelep, 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 jelep. Ini ibarat orang kena panah kan di mana-mana tuh, kena panah kan sampai sekujur badan panah kan. Udah gitu, ya udahlah sudah seluruh badan si pragmatis ini kena panah kan. Si sanguin ngomong, ya udahlah. Kalau udah begitu kan udah terjadi juga. Ya udah nggak apa-apa lah, anu aja kita lupain aja. Gampang banget orang lagi anak panah lagi banyak di badan dia bilang, ya udahlah udah terjadi mau diapain lagi. Setelah itu dia lupa. Yang pragmatis dia merenung seminggu. Apa salahku ya? Apa dosaku ya? Kok bisa begitu ya? Gitu. Si sanguin dia ketawa ketiwi. Nah Anda kalau lagi misalkan prospecting atau presentasi ketemu orang sanguin dan Andanya pragmatis. Wah Anda misalkan dihajar habis-habisan. Apa? TLC, aduh ini MLM, ini penipuan, ini udah lama. Bukan baru, ini lama udah banyak loh yang ketipu yang kayak gini-gini. Sanguin tuh asal ngomong dia, asal ngomong. Dan ada yang pragmatis misalkan gitu, aduh memendam. Gimana ya, sakit banget ini. Mau ngomong juga udah terlanjur sakit. Ya, karena dia memendam kan, dia mau membahas juga. Kayaknya percuma deh berdebat, nggak kan orang pragmatis gitu kan. Gitu. Padahal kalau misalkan Anda mengerti kelemahan Anda dan mengerti karakter orang, Anda jadi tahu, oh mungkin dia asal ngecap nih, asal ngomong nih. Karena ketika kita tunjukkan fakta dan data, bisa jadi dia berubah. Contoh, tadi pagi tadi ya, saya ketemuan teman saya, kebetulan orang Pati, teman kuliah. Ya, saya ketemuan, ngobrol-ngobrol, saya undang ke seminar ini, alhamdulillah beli tiket, beli tiket VS juga. Ya, jadi dia lihat, oh TNC, iya TNC Syariah. Kamu udah tahu apa tentang TNC Syariah? Yang MLM itu ya? Pertanyaannya gitu. Kalau Anda orang pragmatis, yang nggak siap terhadap pertanyaan sehebat ini, Anda langsung jelep. Iya MLM. Tadi saya ditanya, oh yang MLM itu ya? Oh iya, saya bilang, kamu udah tahu ya? Wah enak nih saya bilang, saya gampang jadi jelasinnya. Nanti kita bisa kerjasama nih kalau kayak gini. Dan apa yang terjadi? Saya tinggal tunjukin buku spesifikasi di mana leader yang terpampang di situ pakai BMW X1, Pak Dede Abdul Hoer. Saya tinggal tunjukin buku spesifikasi, kamu tahu nggak? Ini Pak Dede ini memang beliau tadinya di Karawang, istrinya orang Rembang. Nah saya tadi malam diajakin beliau loh makan di Omah Kuno, ya. Ini orang sukses, bla 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 bla. Oh gitu ya? Oh ini bisnisnya bagus ya? Iya. Tunjukin fakta datanya, berubah dia. Ya, jadi kalau Anda yang merasa pragmatis, ini sekalian kita bahas, Anda yang merasa pragmatis, Anda mungkin perlu sikap tenang, punya sikap yang tenang, diam, damai segala macam, tapi Anda juga harus ini, diplomatis Anda harus Anda kuasai juga. Karena orang-orang yang diam seperti ini ahli strategi biasanya. Ya, diplomatis dia. Dia efisien juga, dia teratur. Ya, dia praktis humor, dapat diandalkan. Dapat diandalkan tuh karena dia setia tipikalnya. Kemudian dia suka cara-cara yang gampang. Udahlah, jangan yang ribet-ribet. Yang simple-simple aja. Ini orang pragmatis. Ya. Kalau sanguin tadi yang fun way. Gimana pokoknya cara yang menyenangkan dia paling suka. Makanya tadi kalau Anda lihat yang video dari Crown Life, itu orang sanguin Bapak Ibu, itu nggak bisa tidur dia. Dia membayangkan, aduh coba kalau saya yang di pantai itu ya, joget-joget, ketemu leader, foto-foto, makan enak, dapat seminar dan lain sebagainya. Orang sanguin tuh kepikiran banget tuh kayak gitu tuh. Ya, tapi kalau orang pragmatis, kelompoknya sih pengen, tapi masa sih orangnya sebanyak itu?
Terus saya nanti ngapain dong kalau ketemu orang? Orang plekmatis tuh mau ketemu orang itu dia malah minder. Itu orang plekmatis ya. Makanya nih dia kan punya kelemahan cepat khawatir, penakut, suka menunda-nunda, tidak punya motivasi, cari aman sendiri, tidak tegas. Kadang-kadang kikir, egois juga ya. Kemudian yang lain yang melankolis. Melankolis ini adalah dia berbakat, analitis, perfeksionis, tekun, disiplin, rela berkorban. Melankolis ini rela berkorban. Dan melankolis ini sebenarnya adalah teman curhat. Anda jangan salah, teman curhat itu dua, plekmatis sama melankolis. Kalau plekmatis dia dengerin, tapi belum tentu masuk hati, karena dia tipikal pendengar. Tapi kalau melankolis, ini makanya judulnya melo duluan kan. Ini kalau dia denger, apalagi ceritanya menyentuh hati menyayat kalbu, oh itu perlu tisu banyak itu. Jadi orang-orang yang melankolis, Anda jangan coba-coba nonton drama Korea. Perhatikan aja orang-orang melankolis kalau nonton drama Korea, aduh tisu mana tisu. Bercucuran air mata ya, itu orang melankolis. Nah tapi tadi dia perasa, dia rela berkorban. Kalau dia sudah dengan teman CS-an banget misalkan, kalau teman lagi susah, dia juga lagi susah, dia rela berkorban asal temannya nggak susah, walaupun dia sendiri susah. Wah itu tuh melankolis hebatnya, ya. Dan dia ready way slogannya, dia senang cara yang sudah ada, ya. Udah jalan yang lurus-lurus aja, gitu. Makanya jadi agak kurang kreatif kadang-kadang, gitu. Pemurung, sifat negatifnya pembalas. Nah ini orang yang suka balas, orang yang suka pendendam itu melankolis. Hati-hati loh yang melankolis ya, karena dia perhitungan orangnya analitis. Jadi kalau disakiti sekali itu membekasnya lama. Wah, itu. Jadi jangan sampai Anda sekali-sekali menyakiti orang melankolis. Apalagi Anda sanguin. Anda sehari udah lupa, melankolis setahun dia masih ingat. Itu. Ya, itu. Kemudian itu melankolis. Coba kita cek. Sebentar, ini sebenarnya di slide ini tadi saya pengen tanya deh, Ini kan ada tulisan sanguin, koleris, melankolis sama plekmatis. Sebenarnya ada tulisan lain, ya ada tulisan lain yang tulisannya koleris, juga ada melankolis, ada juga plekmatis. Ada yang bisa tahu nggak di antara ada tulisan tadi, tulisan koleris, melankolis, plekmatis. Selain yang di kotak ini, ada yang bisa lihat? Oh Mbak yang kacamata, ada tulisan apa? Di mana? Tulisannya apa? Apa koleris? Oh ini, iya betul. Itu orang melankolis tuh, dia bisa lihat. Ini koleris tapi dibalik. Ini sanguin juga dibalik. Ini melankolis juga dibalik, plekmatis juga dibalik. Kalau orang-orang melankolis itu bisa menganalisa sampai sedetail itu. Jadi ibaratnya kalau Anda punya leader orang melankolis, ini ahli strategi dan ini ahli sistem. Jadi Anda bisa bahas masalah strategi, event-event atau rencana-rencana, planning-planning. Wah, biasanya orang-orang melankolis ini jago. Dan dia sangat amat menghargai waktu. Jadi kalau misalkan Anda janjian dengan orang melankolis, gimana sih janjian jam 8, ini udah lewat 5 menit loh. Yang sanguin ketawa ketiwi dia 5 menit dibahas. Yang melankolis 5 menit loh. Yang plekmatis, yang sanguin dibahas 5 menit ya kayak gitu-gitu. Kan sangat berbeda kan, tapi tadi makanya kita harus mengerti karakter masing-masing dan bisa saling menghargai. Begitu, ini coba kita lihat. Bagaimana caranya kita berhadapan dengan seorang koleris? How to deal? Bagaimana kita caranya bisa untuk ketika kita berhadapan dengan seorang koleris? Dia bisa baca ketika berhadapan dengan koleris, ingatlah bahwa dia suka ketika orang lain memberi pengakuan atau kagum akan segenap pencapaiannya. Biarkan saja dia banyak bicara dan bersikap dominan, Anda tidak harus sepakat dengan apa yang dia bicarakan, tapi sebaiknya Anda terlihat mendengarkan dengan baik apa yang dia sampaikan. Misal Anda lagi prospecting, kebetulan Anda prospecting seorang manajer atau pengusaha atau orang yang bisa jadi SP-nya lebih tinggi dari Anda. Dan dia seorang koleris, ya. Misalkan seperti itu. Kalau Anda juga koleris, dia ngomongnya tinggi, Anda akan lebih tinggi. Dia ngomongnya ngotot, Anda lebih ngotot. Tapi nggak bakal ketemu yang kayak gitu. Maksudnya nggak bakal ketemu tuh nggak bakalan deal.
Misalkan Anda lagi prospecting dia dengan harapan nanti dia entah beli produk atau dia join bisnisnya, itu nggak ketemu. Kalau Anda juga dengan cara yang ngotot-ngototan. Tapi ini, misalkan Anda ketemu seorang manajer, wih Bapak manajer Pak ya ternyata, hebat. Di bisnis kami Pak, kami sangat perlu orang-orang selevel manajer tipikal kepemimpinan seperti Bapak. Karena kami melihat beberapa orang-orang yang punya tipikal kepemimpinan seperti Bapak, ini cepat suksesnya loh Pak. Karena sudah terbiasa memanage banyak orang. Wah seneng dia digituin. Padahal belum join tuh. Belum ketahuan dia di bisnis seperti apa. Tapi kita ngomong seperti yang apa ya karakternya dia. Begitu. Kita bisa ngomong Pak, kalau Bapak nanti datang ke Vision Seminar, saya akan kenalkan Bapak dengan pemimpin besar Tiens Pati dan sekitarnya. Bapak akan saya kenalkan supaya sama-sama pemimpin ketemu nih. Saya yakin nanti kalau Bapak ngomong dengan pemimpin di Tiens, Bapak akan nyambung. Gitu. Oh dia seneng banget kalau digituin. Ya, dan Anda itu tadi, kalau dia ngomong apa, Anda sepakat aja. Makanya ada salah satu tips kalau misalkan kita ketemu orang seperti itu, yang biasanya kita lakukan adalah cuman pakai huruf O. Oh, oh, ah, ini loh mas, ini kalau begini, oh, iya mas kalau gini-gini, oh gitu pak, gitu. Jangan didebat orang kayak gitu, kalau berdebat Anda nanti mengeluarkan singanya. Ya, nih makanya nih sebenarnya kalau Anda lihat muka-mukanya juga ini sudah menggambarkan sedikit loh. Orang koleris tuh kayak gini-gini nih. Tampang-tampangnya rada-rada sinis gitu. Saya lihat ya. Nih tipsnya, buatlah seolah-olah gagasan Anda merupakan gagasan mereka. Kalau misalkan ya, Vision Seminar, Anda sudah presentasi orang, Anda sudah prospecting orang dan dia tipikal koleris misalkan, Pak, saya kan sudah di Tian sudah lama, saya sudah datang ke Vision Seminar tuh benar-benar salah satu pertemuan seminar yang menciptakan pemimpin-pemimpin di BC ini. Oh, dia kan senang tuh kalau koleris kan bicara pemimpin kan, menurut Bapak nih, saya minta pendapat Bapak. Menurut Bapak gimana caranya Pak supaya nanti Bapak dengan teman-teman Bapak bisa mendapatkan manfaat yang sama di bisnis ini dengan hadir ke acara seperti ini dan ke depan kita bisa mencetak pemimpin-pemimpin juga menjadi mitra Bapak. Anda minta nasihat, minta pendapat, padahal itu yang Anda inginkan. Dia akan mikir, oh iya mas, saya punya teman-teman manajer di perusahaan-perusahaan lain. Ini kalau misalkan tahu ini bisnisnya bagus, saya bisa kerjasama nih, gitu. Ya, kemudian kemas gagasan Anda dalam bentuk permintaan nasihat yang tadi saya sebut. Dan sentuh egonya secara positif. Secara positif ya. Pas misalkan Anda ke rumahnya dia atau ke kantornya dia. Anda melihat ada mungkin plakat atau sertifikat atau penghargaan apa. Anda langsung sebut apa prestasinya dia, Anda sentuh itu. Wih Bapak ternyata menang ini Pak ya, kejuaraan golf ya. Wih keren, saya dari dulu loh Pak pengen belajar golf. Dia akan ngomong banyak tentang golf, dengerin dulu. Atau misalkan dia punya prestasi apa, Pak saya dengar Bapak saya kemarin dengan Pak Dede baru saja pulang dari Australia Rabu kemarin, waktu mau berangkat kita di Jakarta, saya ketemu orang, ngobrol-ngobrol, saya pikir orang Tiens, ternyata bukan orang BTN di Solo, akhirnya prospecting. Saya bilang, wih Bapak berarti dapat reward perjalanan juga nih dari BTN, iya. Dari Solo berapa orang? 4 orang. Wih dahsyat cuma 4 orang dan Bapak salah satunya. Digituin kan orang seneng kan. Nah, kemudian terus Indonesia ada berapa Pak? Indonesia cuma 25 mas. Wih mantap berarti 25 ini jagoannya semua nih Pak saya bilang di Indonesia. Padahal dalam hati di One Vision 250-an. Tapi coba kalau misalkan saya mementingkan ego saya. Cuma 25 Pak, aduh kita 250. Nggak bakalan berhasil prospectingnya. Ya singkat cerita saya punya kontaknya, saya sudah kasihkan buku spesifikasi juga, nanti akan berlanjut di episode berikutnya. Oke, itu ya. Jadi sentuh egonya secara positif. Kemudian sanguin. Nah sanguin bagaimana kita bernegosiasi dengan sanguin, ingatlah bahwa dia senang dipuji. Ini mirip-mirip dengan yang koleris, dia senang dipuji, dia senang bercanda, dia senang bercanda, malah saya bilang tadi dia penghangat suasana. Dia punya jokes yang banyak, dia punya bahan pembicaraan yang banyak, ya. Makanya kalau misalkan ada orang sanguin, dia lagi cerita lucu nggak lucu, Anda ketawa. Minimal Anda mengetawakan leluconnya yang nggak lucu. Ketawa aja,
Karena kadang-kadang orang sanguin cerita sesuatu yang gak lucu, itu jadi lucu. Gara-gara body language-nya lucu. Itu sanguin. Tapi kalau lucuan yang lucu, diceritakan oleh orang koleris atau plekmatis atau melankolis, kadang-kadang bisa jadi gak lucu. Itu ya. Makanya orang bilang garing gitu kan. Nih, Anda boleh bersikap akrab terhadapnya. Karena memang orang-orang sanguin ini hangat, dia akrab. Tapi hati-hati, jangan mengkritiknya. Dia gak suka dikritik, orang-orang sanguin. Ya. Nih tipsnya, sampaikan bagaimana gagasan Anda akan membuat mereka menjadi pusat perhatian banyak orang. Makanya tadi saya bilang, kalau misalkan pertemuan, Anda bilang, Pak, Bapak kalau joinnya sekarang jadi silver, sekaligus net fee, sekaligus starter pack, sekaligus syarat-syarat CP misalkan, Bapak akan maju ke panggung Pak. Masa sih Mas, saya kan baru join, iya Bapak bisa maju ke panggung. Begitu. Dan gara-gara dikasih tahu maju ke panggung, dia mau jadi silver, dia mau jadi CP. Itu. Tapi kalau pragmatis jangan digituin, nggak mau dia maju ke panggung, nggak jadi nanti silver ya. Kemudian bila Anda mempresentasikan gagasan Anda, jangan banyak menggunakan angka-angka, tapi pakailah grafik-grafik sederhana berbentuk gambar yang berwarna-warni. Kalau orang sanguin, jangan Anda bilang, Pak, kalau Bapak nanti sudah jadi bintang 8, Bapak dapat sekian persen. Sekian persen ini nanti dibagi lagi menjadi bonus perkembangan dan bonus penjualan. Muntah orang sanguin Pak, gak suka dia kayak gitu. Tapi kalau orang melankolis begituin bagus, tapi orang sanguin jangan digituin. Mendingan yang tadi-tadi aja deh. Pokoknya Bapak bisa liburan ke luar negeri setahun 2-3 kali. Bapak jalan-jalan, Bapak dihargai di panggung. Bapak bisa minta request lagu apa aja untuk joget di panggung. Bapak punya teman yang banyak di seluruh Indonesia. Nah gitu orang sanguin. Bila Anda jualan produk, ya entah Anda jual produk tiens atau Anda jual tiket misalkan ya kan. Seperti itu. Pastikan produk Anda telah dikemas dengan menarik. Menarik itu karena dia lebih tipikal visual kalau orang-orang yang sanguin. Sampaikan hanya kelebihan dan keunggulan produk Anda saja, jangan sekali-kali menyampaikan kelemahan produk Anda. Ya, jadi kalau Anda misalkan mau jual kalsium nih ke orang sanguin, wah ini Pak, ini viral banget. Coba aja Anda buka di sosial media, di Google, ini sudah terkenal pokoknya kalsium kita ini. Ya, ini kadarnya tinggi, penyerapannya tinggi dan cepat sekali menyembuhkan masalah-masalah tulang. Ya, tapi Pak, kalau Bapak di awal-awal itu bisa ngilu dulu tulangnya. Nggak usah ceritain ngilunya kalau ke orang sanguin. Yang heboh-hebohnya aja ceritain. Karena kalau Anda ngomong seperti itu ujungnya ada tapinya yang diingat soal dia. Itu. Jadi jangan, kalau orang sanguin jangan. Bukan artinya kita nggak boleh jujur, ya kita kan cuma nggak cerita. Ya kan? Beda kan? Kemudian, ini senyumnya sanguin ya, bisa lihat ya. Kemudian melankolis, ya Anda bisa lihat juga mukanya melankolis. Bagaimana jika kita bertemu dengan melankolis? Ingatlah bahwa dia tidak suka pembicaraan yang tidak jelas. Kan kita kan biasanya diajarkan untuk basa-basi singkat. Ya. Tapi ingat, garis bawahi singkat. Orang-orang sanguin susah basa-basinya singkat. Basa-basinya itu dari ngomongnya di Pati sampai ngomong masalah Kudus, sampai ngomong masalahnya Purwodadi, mana-mana, sampai ke Semarang dia ngomongnya ke sana kemari pokoknya. Baru ke pokok pembicaraan. Pas sudah ngomong-ngomong ke pokok pembicaraan, orangnya udah sibuk, nggak bisa lagi jadinya. Ya, itu. Jadi kalau ketemu orang melankolis jangan basa-basinya terlalu lama, jangan berlebihan. Hati-hati jika bercanda, karena orang melankolis perasaannya peka banget. Ya, jangan bercanda. Misalkan Anda mau nawarin kalsium nih, Mas kayaknya perlu kalsium deh. Kenapa? Iya karena kayaknya Mas nggak bisa jadi anggota K-pop, kurang tinggi Mas. Sambil bercanda, dia kena. Anda bercanda tapi makjelep gitu kan. Nggak bakal closing. Ya. Anda bercanda tapi menyakiti hati dia. Jadi Anda tidak perlu mengkritiknya. Karena melankolis itu sudah sangat pintar mengkritiki dirinya sendiri. Ya. Itu. Jadi orang-orang melankolis, ada yang aneh dengan tulisan di sini? Ada. Ada yang salah. Ada yang lihat nggak? Ada yang salah tulisannya. Nih, orang melankolis itu bisa pintar mengkritisi. Nah, yang ngelihat itu orang melankolis berarti. Jadi kalau misalkan Anda lagi SMS-an, lagi WhatsApp-an, Anda ngetik, salah satu huruf, Anda edit, Anda benerin, baru kirim, itu melankolis. Tapi kalau sanguin hajar bleh, tulis jangan JGN, tulis boleh BLH. Pokoknya yang terserah gue salah-salah nggak apa-apa. Bolak-balik juga nggak apa-apa, yang penting dia kan paham.
Tapi kalau melankolis kepikiran, astagfirullahaladzim, lupa satu huruf tadi ya. Satu huruf dipikirin seminggu. Melankolis tuh ya. Itu. Nah, melankolis ini seperti di mukanya. Suka mikir, kadang-kadang mengernyitkan dahi. Ya karena selalu mikir. Nah makanya kalau Anda ketemu orang, ketemu downline yang suka begitu, kadang begini, kadang lihat ke atas, mikir gitu, itu tipikal melankolis. Kalau melankolis Anda hitung-hitungan, mengajarkannya dia dengan hitung-hitungan. Jadi misalkan mau tiket EB, VS misalkan, coba kamu hitung. Ini kalau melankolis loh ya, EB5. EB5 berapa sih? Cuman 300.000 kan? 300.000 EB5. Tapi kalau kamu bisa jual ini semua tiket untuk prospek, 5 tiket, jual dengan harga normal, udah berapa tuh? 300.000 kembalinya jadi 400.000. Iya kan? Berarti untung 100.000. Nah orang melankolis tuh kepikiran begitu. Iya ya, kalau saya jual semua ini untung 100.000 nih. Terus kalau misalkan 5 orang ini, nanti dia semangat di pertemuan, dan gak usah semua deh. 4 saja di antara 5 itu yang join, ada yang silver, ada yang bronze, ada yang gold, ada yang platinum. Coba hitung bonusnya berapa. Hitung-hitung dia, sekian-sekian. Tuh kan, udah sekian juta loh. Nah kalau orang melankolis digituin, itu masuk, nyambung. Jadi kalau Anda yang ketemu orang melankolis seperti itu, pakai angka-angka, pakai perhitungan yang detail. Ya, makanya kalau Anda punya downline, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang teknis dan jelimet, itu orang-orang melankolis biasanya. Ya gitu. Nih kemudian sampaikan kelebihan dan kekurangan produk secara berimbang. Jangan berlebihan menyampaikan keunggulan produk Anda tanpa mengungkapkan kelemahan. Ini kalau masalah produk. Kalau orang melankolis karena dia analitis, Anda jangan seperti yang sanguin. Anda bisa ngomong tapi jangan bombastis. Jangan bilang, wah ini obat dewa Pak. Ini kalsium the best, terbaik di dunia. Nggak ada di planet manapun yang lebih baik dari ini. Wah jangan kayak gitu. Muntah orang melankolis. Dia mikir ini nggak masuk akal ngomongnya nih. Ya, Anda ngomong bilang aja, Pak, Bapak bisa cek sendiri, silakan googling, Anda cek kalsium terbaik dunia, itu insya Allah produk kita yang muncul. Karena sudah banyak sekali testimoni dan kesaksiannya. Kalau perlu tunjukkan buku-bukunya. Nih Pak, fakta dan datanya. Nah orang melankolis suka tuh fakta dan data. Ya, itu. Karena kalau Anda menyampaikan, jadi kekurangannya juga, misalkan kayak tadi, yang kalsium. Pak kalsium ini bagus Pak penyerapannya, kadarnya. Tapi kalau buat orang-orang yang memang sudah ada gejala osteoporosis yang usia mungkin 40 tahun ke atas, biasanya di minggu-minggu awal itu terasa ngilu-ngilu tulangnya. Tapi bagus itu Pak, karena itu penyerapan. Penyerapan yang sedang terjadi di dalam tulangnya sehingga tulangnya akan membaik. Jadi jangan khawatir kalau ada ngilu-ngilu nanti. Nah kalau orang melankolis digituin, dia akan senang. Karena diberi informasi yang lebih. Tapi kalau Anda nggak sampaikan itu, sampai itu kejadian, dia akan sedikit kecewa. Katanya bagus, kok ngilu-ngilu sih? Walaupun dijelasin setelahnya, dia akan susah menerimanya, ya. Gitu. Nah, kemudian yang pragmatis. Anda beruntung kalau Anda bernegosiasi dan ketemu dengan orang pragmatis. Karena tidak banyak pantangan yang perlu Anda perhatikan. Jadi kalau Anda ketemu orang, kalau misalkan sanguin, koleris, sama melankolis ketemu pragmatis, udah gaya Anda aja nggak apa-apa. Karena dia bisa menerima kok. Pragmatis ini cinta damai, dia bisa menerima. Pragmatis adalah kelompok yang paling easy going dan enak diajak ngobrol. Bahkan seorang pragmatis cenderung mudah untuk dipaksa untuk mengambil keputusan. Dan kelemahannya seorang pragmatis dia nggak bisa ngambil keputusan. Makanya kalau Anda sudah punya prospek, Anda tahu bahwa ini pragmatis kelas berat, Anda ambilkan keputusan buat dia. Pak, Bapak sudah melihat kan seminarnya? Bapak sudah tahu kan fakta datanya? Pertanyaan saya simpel Pak. Bapak mau sukses nggak sih? Itu kan pertanyaan retoris yang nggak perlu dijawab karena jawaban semua orang pasti mau. Bapak mau sukses nggak sih? Mau. Kalau gitu Pak, percaya saya, tanda tangan di sini, besok kita ke stokis. Bapak mau produk yang mana? Selesai closing. Itu pragmatis. Ya, karena dia perlu bantuan Anda untuk mengambil keputusan. Jadi seakan-akan harus dipaksa untuk mengambil keputusan. Itu. Nah, yang penting Anda tunjukkan bahwa Anda sangat mengetahui apa yang Anda tawarkan. Ya, terutama berarti kalau untuk produk Anda harus mengerti product knowledge. Kalau untuk bisnis Anda mengerti tentang bisnis knowledge-nya. Ya, minimal Anda seorang yang mengerti PBO dan melakukannya. Ya, kalau orang-orang baru harus CP dulu lah. Karena kalau Anda belum CP, Anda akan susah menjadi orang yang mengerti dan mengetahui apa yang
Anda tawarkan sehingga Anda juga nggak bisa mengambilkan keputusan buat mereka. Misalkan Anda belum CP, gimana caranya Anda mau ngajarin mereka jadi CP? Padahal kalau digiring mereka mau. Saya waktu di Crown Life, waktu di Australia, itu ketemu beberapa orang-orang yang baru pertama kali ikut. Misalkan baru pertama kali Crown, baru pertama kali ke luar negeri, dan ada beberapa di antara mereka orang-orang yang pragmatis. Yang lucunya, di grup saya juga ada sih sebenarnya, dan saya rasa semua leader besar pasti punya di grupnya orang-orang pragmatis. Yang lucunya, ada sebagian yang mungkin misalkan nih ya, selamat Bu ya, Ibu udah royal loh. Oh royal Pak ya? Royal itu gimana sih Pak? Dia royal, tapi dia nggak tahu royal itu gimana. Loh kenapa dia bisa royal? Karena dipaksa oleh upline-nya dia. Bu pokoknya ibu net fee, pokoknya ibu starter pack, pokoknya ibu ngomset, pokoknya ibu gini ya, ibu gitu. Manut. Nah untungnya seorang pragmatis tingkat teachable-nya tinggi. Itu orang-orang pragmatis, teachable-nya tinggi dan dia tipikal yang setia. Itu. Jadi kalau Anda ketemu orang pragmatis, Anda beruntung sebenarnya. Tapi ya tadi kelebihan kelemahan masing-masing beda-beda. Pragmatis ini cenderung malas, cenderung susah bergerak. Tapi dia konsisten. Dia mungkin lamban orang pragmatis, tapi kalau dia bergerak terus, nggak berhenti-berhenti. Tapi disuruh kenceng, agak susah. Kecuali tadi ditarik. Gitu. Jadi apa nih? Ada cerita begini, katanya ini cuman anekdot ya. Katanya nanti pas di akhirat gitu mau masuk ke surga neraka, orang-orang yang suami-suami yang takut istri, suami-suami takut istri itu masuk neraka, katanya sih begitu ya. Neraka. Nah, ada yang masuk surga, tapi sebelum masuk surga ditanya, "Pak, saya kenal Bapak nih. Bapak ini kan takut istri. Kenapa Bapak masuk ke yang celah sebelah sini?" "Iya, Pak, saya dipaksa istri ke sini." sampai ke akhirat aja dia masih takut istri ya gitu ya. Itu tipikal orang pragmatis. Jadi dipaksa dia bergerak. Kadang-kadang dia kepaksa. Tapi Bapak Ibu perlu garis bawahi, kita memaksa orang untuk sukses di bisnis ini. Jadi apa salahnya, ya kan? Jadi kalau Anda ketemu orang yang susah bergerak, pragmatis, tapi Anda tahu dan Anda yakin bahwa Anda memaksa mereka untuk sukses, paksa aja nggak apa-apa. Karena nanti pada saatnya mereka akan berterima kasih kepada Anda dengan paksaan Anda. Nah jadi nanti mungkin setelah VS hari ini, kalau yang pragmatis-pragmatis, Anda mungkin dipaksa upline Anda untuk ngambil tiket banyak, percaya saja pada upline Anda. Ambil saja, karena itu untuk kebaikan Anda. Ya, apalagi yang melankolis. Anda mau untung banyak apa untung sedikit? Kalau mau untung banyak, tiketnya juga yang banyak, ya kan? Melankolis tuh. Kalau yang sanguin, emang mau tepuk tangan berduaan, ya kan? Bawalah grup yang banyak, bawalah prospek yang banyak, biar ramai suasana VS kita, ya kan? Itu. Kalau yang koleris, grup si Anu udah 10 loh, grup si Anu udah 30 loh, lu mau ngambil berapa? Diadu. Kalau orang koleris ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian coba kita main tebak-tebakan deh. Ini ada beberapa tokoh-tokoh dunia dengan karakternya ya. Kita coba lihat yang pertama. Anda kenal ini? Ya, Barack Obama ya, mantan presiden Amerika. Kira-kira menurut Anda karakternya apa? Kita mungkin nggak terlalu tahu banyak beliau, tapi ya kita melihatlah caranya dia bicara, kemudian kan dari mukanya. Kira-kira menurut Anda yang menurut Anda koleris siapa? Koleris. Ada yang merasa ini melankolis, angkat tangan? Oke. Yang merasa beliau seorang sanguin? Oke. Yang merasa pragmatis? Nggak ada. Oh ya benar. Kayaknya sih nggak mungkin kalau muka kayak gini pragmatis ya. Kita lihat lagi muka beliau yang lain. Mulai tercerahkan kira-kira? Pak Dede udah tahu. Gitu ya. Ini Anda lihat. Biasanya sih orang-orang kayak gini nih melankolis. Ya. Sampai Anda lihat, dia mau senyum saja mikir senyumnya gimana. Kira-kira senyum saya bagus nggak ya? Udah rata nggak ya kiri kanan ya? Itu. Nah, tapi mungkin ada sebagian yang nggak sependapat. Pak, kalau menurut saya koleris dia. Pak, kalau menurut saya sanguin dia. Ya, tahan dulu. Nanti di akhir Anda akan tahu. Oh, ternyata emang seperti itu. Ya, nanti ada kesimpulannya. Kemudian yang ini, ada yang kenal?
Pak Ari Ginanjar ya, ISQ ya. Anda bisa lihat senyumnya, kira-kira apa beliau? Sanguin. Terus ada lagi? Sanguin. Ada yang lain? Plekmatis. Koleris? Koleris enggak kayaknya ya. Nih Anda lihat tuh, mukanya sangar loh. Kalau Anda lihat sebenarnya dari awal bisa kelihatan kok dari senyumnya. Tuh. Muka sangarnya saja masih membawa kedamaian. Ya. Ini beliau ini orang yang pragmatis, yang cinta damai. Tapi tadi, nanti di akhir saya cerita, intinya adalah orang-orang besar, terutama orang-orang yang sudah mengerti tentang 4 kepribadian, dia nggak akan dominan di satu sifat. Dia pasti akan memperbaiki kelemahannya, dan dia akan mengunggulkan kelebihannya. Makanya orang seperti ini kadang-kadang membuat kita bingung, ini dibilang pragmatis kok sanguin, bilang sanguin kok melankolis ya. Kita lihat yang lainnya dulu. Ini apa nih? Ini kayaknya udah jelas ya, dari tampangnya kayak gini, tuh senyumnya juga kan, apa loh? Ya, udah ketahuan senyum-senyumnya ya, tuh kan? Kelihatan muka-muka yang menistakan orang lain, nggak mau, kan mukanya kan menganggap remeh orang lain kadang-kadang kalau kayak gini kan, udah jelas biasanya tipikal koleris. Kemudian, nah ini, Anda tahu, ada yang kenal nggak ini siapa? Kalau Anda nggak kenal namanya siapa, Anda tahu nggak ini apa profesinya? Aktor ya, bintang film Hollywood ya. Anda bisa lihat, oh, mukanya sangar loh. Loh, tambah sangar loh. Aslinya gini. Ya, aslinya gini. Jelas sudah sanguin ya kan kalau udah gitu. Jadi orang-orang sanguin itu, kalau dia sangar-sangarin muka pun, kelihatan kok roman-roman lucunya. Ya, itu. Nah itu sekilas ya, jadi kita bisa belajar tadi dari kita berkomunikasi, dari kita melihat bahasa tubuh, muka dan lain sebagainya. Kemudian nih Pak Anies Sandi kira-kira apa karakternya? Ini Anda lihat nih, cara beliau ngomong, senyum, cara posisi tubuh ya. Nih, nah dari senyum dan gayanya saja ini bisa menipu loh. Ini kalau dilihat sih gayanya gaya sanguin kan, tapi Anda lihat betul-betul deh. Mimik mukanya, ekspresinya, mulutnya, tangannya, body language-nya. Kira-kira dua-duanya ini sama atau beda, terus apa aja karakternya? Ini lebih kelihatan. Ya, Pak Sandi ini sanguin sebenarnya. Kalau Pak Anies melankolis. Coba Anda dengar kalau Pak Anies bicara. Jadi Bapak Ibu, poinnya adalah tuh, bahasa orang-orang melankolis, dia selalu ada poin. Yang pertama, kita harus bla 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 bla. Terus yang kedua, bla 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 bla. Yang ketiga, bla 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 bla. Dan kesimpulannya, enak banget kalau orang melankolis itu bicara. Poinnya jelas, ya kan? Bahasanya juga intelek, gampang bisa terdengar cerdas lah gitu kan. Kemudian udah urut-urutannya jelas, dikasih kesimpulan lagi. Nah itu tuh orang-orang melankolis. Ya, nah kemudian tebakan yang kedua, kita tebak-tebakan leader. Nah, menurut Anda, Pak Naga Sugara, seorang apa? Melankolis. Ada yang lain? Ini semua langganan Netpi kan? Pasti udah denger Netpi-nya Pak Naga kan? Saya juga di mobil kemarin dengar Netpi Pak Naga sama Pak Sueb. Ya, kalau Anda dengar Pak Naga ini nama lainnya beliau adalah Bapak Aset. Bapak Aset One Vision. Nah makanya kalau Anda pernah hadir ke seminar beliau, lihat cara jogetnya. Makasih Bapak Ibu, makasih. Dan lagu andalannya adalah na freedom. Ya? Na freedom. Melankolis beliau. Nah dan kita di One Vision, ini sangat amat perlu orang semelankolis Pak Naga. Karena beliau yang paham betul bagaimana bikin support system kita One Vision ini benar-benar strukturnya, sampai masalah keuangannya, masalah reward-rewardnya, ya PBO, itu semua ini kita perlu otak jenius Pak Naga. Ya, untuk semua menjadi lebih sempurna, teratur, ya melankolis sangat diperlukan. Kemudian Pak Rudi Muhammad Nur. Menurut Anda apa? Pragmatis. Ada yang lain?
Ya, Pak Rudi Muhammad Nur ada seorang pragmatis. Seorang pragmatis. Makanya beliau ini damai banget. Kalau ketemu beliau, oh ya santun banget gayanya. Dan Anda bisa lihat juga quotes-nya, barang siapa membuat orang lain merasa dirinya penting, maka dunia ada di tangan kita. Orang pragmatis itu cinta damai, dia nggak mungkin berdebat dengan orang lain. Jadi kalau kita ngomong ke Pak Rudi M. Nur, kita merasa sangat dihargai. Karena beliau akan mendengarkan dengan seksama, memberikan nasihat atau pendapat pun yang menyamankan hati kita. Tuh tipikal orang-orang pragmatis. Sejauh ini berarti kan tadi ada yang melankolis, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi bisa jadi leader besar nggak? Bisa, Panaga contohnya. Terus pragmatis, orang-orang yang anyep, ya diem, cenderung malas mungkin, harus dipaksa dulu. Bisa jadi sukses nggak? Pak Rudi M. Nur. Ya, jadi jangan salah, jangan kita mempelajari ini, terus kita jadi minder. Aduh Pak, ternyata saya begitu ya, ternyata saya pragmatis ya. Kayaknya nggak bisa sukses saya di sini. Ini contohnya. Director, ya. Kemudian Pak Agus Trilaksono. Pak Agus Trilaksono ini sanguin kebablasan. Jadi udah sanguinnya total beliau ini. Ya, dan Anda harus tahu orang-orang sanguin itu selalu berdampingan dengan sifat koleris. Gitu. Pak Imam, menurut Pak Imam upline-mu apa Pak? Pak Dede? Sanguin. Betul kalau menurut saya Pak Dede sanguin, tapi tadi orang sanguin itu dia selalu bergandengan dengan sikap koleris. Pernah kan ngelihat kolerisnya keluar kan? Tapi kalau lagi bercanda banget kan? Gitu tuh. Pak Agus tuh seperti itu. Dia mencairkan suasana, tapi kalau dia lagi marah, Anda nggak bisa bergetar tuh Bu Anda. Ada yang pernah ikut acara mental trainingnya Pak Agus? Oh udah pernah. Jantungan kan Bu? Jeplet dia pukul meja. Gitu-gitu. Downline saya tuh apalagi ibu-ibu digituin, langsung pucat dia nggak bisa ngomong. Kalau keluar kolerisnya ya sanguin, kalau sanguin itu biasanya gitu arahnya ya. Nih tapi kalau dia sudah cair, enak banget. Ini yang saya bilang kalau Pak Agus ini dia dilepas di dunia manapun dia punya temen. Coba aja Anda, kalau Anda pas bareng dengan beliau, entah kemana atau keluar negeri terutama, itu di mana-mana terkenal beliau ini. Apalagi acara konvensi, mau konvensi di luar negeri dimanapun, itu dari jauh orang udah lihat, Mr. Agus, orang yang kenal, dia langsung gini-gini, pelukan. Gitu, nggak kenal pun dia sok kenal. Tapi itu kelebihannya dia, jadi dia mau prospecting dimanapun gampang kalau orang sanguin ya. Nih leader besar kita, kira-kira apa? Koleris. Koleris itu punya sifat tadi suka berkompetisi. Ya, nggak mau kalah. Ya. Selain Pak Luis kira-kira siapa top leader Tiens yang bersifat koleris? Pak Abdi, ya. Pak Abdi juga. Tapi ada sanguinnya juga Pak Abdi. Makanya kalau Anda hadir ke seminar Pak Abdi nggak mungkin nggak ketawa. Itu sanguinnya keluar tuh. Pak Rizky, si Kanata, koleris juga. Nah, ada yang pernah dengar waktu di acara, ada rekamannya juga di Facebook ya viral ya. Pak Rizky bilang, saya pengen jadi seorang executive director pertama di Indonesia. Koleris itu. Dan kira-kira Pak Luis dengarnya diam apa tambah gila? Tambah gila nggak bisa diam. Orang koleris digituin kan sama-sama koleris. Padahal Pak Rizky nggak nyindir-nyindir Pak Luis, tapi orang koleris akan tersindir dengan sendirinya. Nah di grup Anda juga gitu, Anda manfaatkan. Emang mau kalah sama si Anu, gitu kan? Kan dolen Anda juga kan, Anda yang bisa menetralkan gitu loh. Bukan crosslining, bukan. Anda menyemangati orang koleris dengan cara yang seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau 4 kepribadian tadi diibaratkan film, ya, koleris itu adalah film action dengan satu tokoh utama yang sangat dominan dan tidak terkalahkan. Nah, misalkan dulu kalau film yang zaman dulu banget, film Rambo, ya, terus Si Pitung atau apa itu kan jagoannya satu kan, tak terkalahkan kan. Itu kalau ibaratnya koleris. Pokoknya yang lain nggak ada yang bisa ngalahin deh, ya, dominan banget kalau orang koleris. Kemudian kalau sanguin, ini seperti film komedi kalau film. Dia bercanda aja, alur ceritanya juga sederhana, tapi mudah dicerna. Anda pasti pernah nonton film Mr. Bean kan?
Nggak perlu ngomong dia, kita ketawa. Itu sederhana, itu ibarat film. Nah film Mr. Bean itu film sanguin tuh. Ya nggak usah diomongin juga udah pasti lucu. Melankolis, nah drama Korea udah jelas drama Korea udah ya. Dengan alur cerita yang rumit, ya sinetron. Saya terus terang nggak suka sih nonton drama Korea, sinetron nggak suka ya. Tapi tahu lah sedikit-sedikit yang nangis-nangis, yang kadang katanya tadinya dengan yang itu, tiba-tiba ganti pasangan ke situ, wah macam-macam lah. Terlalu drama, makanya kadang-kadang orang bilang kan, terlalu drama loh, gitu kan. Terlalu didramatisir. Nah, itu yang melankolis kadang-kadang begitu. Plekmatis, kalau plekmatis itu nggak peduli filmnya film apa. Yang penting dipaksa nonton dia nonton. Yang berbahaya, bukan berbahaya sih, yang bikin pusing adalah kalau Anda pasangan, ya pasangan Anda, misalkan yang wanita diajakin makan dan dia orang pragmatis. Mau makan kemana sayang? Jawabannya apa? Terserah. Oh gitu ya, gimana kalau kita makan nasi goreng? Kayaknya enggak kalau nasi goreng. Oh gitu. Terus apa ya? Terserah. Kalau soto, gimana soto? Soto tadi pagi baru makan soto, yang lain aja. Oh gitu ya. Oh kalau ayam panggang, ayam bakar. Ayam bakar nggak terlalu suka. Lah terus mau makan apa? Ya terserah. Kan repot kayak gitu Bapak Ibu. Udah ditanya apa jawabnya terserah, dikasih rekomendasi dia nggak mau. Nah jadi kalau udah Anda tahu kayak gitu paksa aja. Hari ini ada makan soto nggak? Belum. Ikut saya ya, soto di sini enak, terkenal, pokoknya ikut aja. Udah berangkat, nggak perlu pembahasan lama kan? Itu. Nah ini nih sedikit kesimpulannya. Jadi kalau Anda lihat leader-leader Anda, ya terutama mereka yang sudah mengerti tentang kepribadian, mereka sudah menjalankan bisnis ini dalam waktu yang lumayan lama, mereka sudah berinteraksi dengan banyak sekali orang sehingga mereka mengenal dan kenalan dengan banyak karakter, mereka akan punya kombinasi karakter. Karena apa? Karena mereka mengerti kekurangannya apa, mereka kurangi itu, mereka belajar untuk memperbaiki diri. Makanya saya bilang tadi di awal, untuk mempelajari 4 kepribadian, salah satunya adalah agar kita mengerti karakter orang lain. Tetapi yang terutama adalah supaya kita mengerti karakter diri kita. Sehingga kalau kita mengerti karakter diri kita jadi gampang masuk ke orang lain. Itu. Nah, orang-orang yang sudah memahami, orang yang sudah bersosialisasi dengan banyak karakter, dia akan memiliki perpaduan minimal antara 2, ya di antara 4 karakter kepribadian tadi. Contohnya yang saya bilang tadi, perpaduan antara koleris dan sanguin. Koleris dan sanguin, seperti itu. Makanya biasa kalau orang sanguin koleris, orang koleris bisa sanguin. Gitu. Kemudian ada juga yang melankolis dan plekmatis. Jadi biasanya orang-orang plekmatis itu bisa melankolis juga plekmatis. Dua-duanya bisa saling melengkapi. Begitu ya. Ada nggak kombinasi yang lain? Ada kombinasi yang lain. Yaitu kombinasi yang abnormal. Dia koleris, tapi dia juga kadang-kadang plekmatis. Dia melankolis, kadang-kadang dia sanguin. Nah bila seseorang punya perpaduan yang silang seperti ini, itu namanya punya kepribadian ganda. Ya, jarang sih terjadi tapi ada orang-orang yang seperti itu. Nah minimal kalau kita sudah mengerti bahwa kita punya kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, kita bisa manfaatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa deal dengan berbagai macam situasi, dengan berbagai macam karakter, dan kita di grup juga bisa memaintain, kita bisa berhubungan, seni berhubungan dengan grup kita. Ya, itu supaya bisa lebih langgeng lagi hubungannya. Makanya pesan terakhirnya have a nice deal. Ya, jadi kalau kita sudah mengerti karakter orang, apalagi kita mengerti karakter diri kita nggak menjadi orang yang egois. Ya, makanya di buku How to Influence and Influence People juga salah satunya adalah kalau Anda mau mengambil madu, jangan tendang sarang lebahnya. Artinya kita pahami dulu karakter orang lain dengan kita memahami diri kita. Sehingga kita bisa mendapat manfaat yang besar dari apa yang kita tahu daripada kita sudah berjuang keras, berjuang banyak tapi hasilnya tidak efektif. Dengan kita memahami 4 karakter ini, kita jadi bisa meminimalisir itu. Supaya langkah-langkah kita lebih efektif lagi, lebih berhasil lagi. Ya. Jadi Anda bayangkan kalau Anda
sudah seorang katakanlah silver planner atau gold planner, Anda bertindak banyak dan bertindaknya dengan cara yang baik dan benar, itu tingkat efektivitasnya tinggi. Tapi kalau Anda mengabaikan itu, Anda akan bekerja keras tapi tidak cerdas, sehingga Anda akan sukses, tapi mungkin butuh waktu yang jauh lebih lama. Anda mungkin perlu effort yang lebih keras lagi. Jadi kesimpulannya terserah Anda. Anda mau bekerja keras dan cerdas atau hanya sekedar bekerja keras. Kalau Anda mempelajari 4 karakter ini, Anda bisa memahami diri Anda, memahami diri orang lain, dan Anda akan maksimal bekerja keras dan bekerja cerdas. Itu dari saya, terima kasih untuk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.